Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, marilah kita mengucapkan basmalah agar materi yang saya sampaikan dapat dimengerti dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Hari ini pertemuan yang pertama, mata pelajaran seni budaya. Di sini Bu Ayu akan membahas KD 3.1 dan 4.1. KD 3.1 yaitu memahami konsep budaya dan 4.1 yaitu mempresentasikan konsep budaya. Dari KD tersebut ada indikator pencapaiannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian budaya menurut para ahli. Yang kedua, mencontohkan pengertian budaya menurut para ahli. Yang ketiga, menjabarkan ciri-ciri budaya. Sedangkan indikator pencapaian 4.1, yang pertama, mengklasifikasi konsep budaya. Yang kedua, menggambarkan konsep budaya. Yang ketiga, menggali ciri-ciri budaya. Ya, langsung saja ya. Di sini Bu Ayu mengambil 5 pengertian budaya menurut para ahli. Bisa dilihat. Yang pertama, menurut Edward Barnett Taylor, yang kedua menurut C. Klaken, yang ketiga menurut Andreas Epping, yang keempat menurut Profesor Dr. Kunchoro-Ningrat, dan yang kelima menurut Ki Hajar Dewantara. 5 tokoh tersebut nantinya yang akan kita bahas tentang pengertian budaya menurutnya. Next, langsung saja. Oke, pengertian budaya yang pertama yaitu menurut Edward Barnett Taylor. Edward Barnett Taylor berpendapat bahwa budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan dari yang rumit atau kompleks yang di dalamnya telah terkandung kesenian, moral, adat istiadat, hukum, kepercayaan, pengetahuan, dan berupa kemampuan-kemampuan yang lain yang diterima dari seseorang yang menjadi anggota masyarakat. Jadi, segala keseluruhan dari yang rumit itu menurut Edward itu adalah kebudayaan. Contohnya saja, misalnya pada jurusan TKR misalnya ya, kalau siswa-siswi atau kalau kalian mau membuat rancangan mobil, misalnya mobil-mobilan atau apa, itu pasti akan menemui kesulitan atau kerumitan dalam proses pembuatannya ya. Nah, rumit dalam proses pembuatan itu sendiri yang disebut budaya. Itu menurut Edward Barnett Taylor. Yang kedua menurut C. Klaken, budaya adalah suatu sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan, sistem pengetahuan, sistem kesenian, bahasa, religi, upacara, keagamaan, dan sistem organisasi masyarakat. Oke. Jadi kalau menurut C. Klaken itu budaya itu adalah sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian itu yang seperti apa toh? Seperti berdagang, bertani, berkebun, nelayan, dan yang lainnya. Lalu sistem teknologi dan peralatan. Kalau teknologi sekarang pasti sudah tahu semua ya. Handphone, laptop, perkembangan yang sekarang ini terjadi. Kalau peralatan, dulunya itu hanya mengenal kapak dan sekarang sudah ada pisau dan yang lainnya. Lalu ada sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan ini segalanya, semua ilmu pengetahuan yang ada saat ini. Lalu ada sistem kesenian. Kesenian ada banyak ya, ada 4, ada seni rupa, seni teater, seni tari, dan seni musik. Lalu ada bahasa. Bahasa banyak sesuai sama daerahnya sendiri. Lalu religi. Kalau religi itu misalnya di daerah saya itu biasanya ada yang namanya yasinan, tahlilan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Pengertian budaya menurut Andreas Epping. Budaya atau kebudayaan merupakan suatu yang mengandung bentuk dari seluruh pengertian tentang nilai sosial,
ilmu pengetahuan, norma sosial, serta keseluruhan dari struktur sosial, religius, dan lain-lainnya, serta mengandung segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas dari suatu masyarakat. Oke. Jadi, menurut Andreas Epping, budaya itu adalah sesuatu atau segalanya yang menyangkut aturan, norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Lalu menurut Profesor Dr. Kunchoro-Ningrat, budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan daripada sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya dari manusia di dalam rangka berkehidupan bermasyarakat yang telah dijadikan sebagai milik dari manusia dengan belajar. Nah, jadi kalau menurut Profesor Dr. Kunchoro-Ningrat ini, budaya itu adalah sistem gagasan ya, bisa juga dibilang ide atau kreativitas. Nah, itu budaya menurut Profesor Dr. Kunchoro-Ningrat. Lalu yang terakhir menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, budaya atau kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara ini merupakan suatu buah budi yang berasal dari hasil perjuangan manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya saja, kalau seniman ingin membuat karya seni. Nah, hasilnya apa kalau seniman ingin berkarya? Hasilnya ya karya seni itu sendiri. Nah, hasil dari karyanya itulah kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut pada ciri-ciri budaya. Nah, ciri-ciri budaya di sini ada 6 ya, anak-anak. Yang pertama, budaya itu dipelajari. Jadi, budaya itu bukan bawaan. Kita tidak membawa budaya dari kecil itu tidak, tapi budaya itu dipelajari. Jadi kita bisa ya mempelajari suatu budaya, mau budaya kita sendiri atau budaya asing, kita bisa mempelajari. Yang kedua, budaya dapat disampaikan dari satu orang ke orang yang lain. Contohnya begini, tadi sudah disampaikan bahwasanya budaya itu dipelajari ya. Jadi dari kecil kita tidak membawa kebudayaan itu. Nah, yang kedua ini contohnya seperti ini. Kita waktu kecil tidak akan tahu cara makan yang baik itu dengan tangan kanan. Maka ibu atau ayah kita mengajari kepada kita bahwasanya makan yang baik itu dengan tangan kanan ya. Itu yang dinamakan budaya disampaikan dari satu orang ke orang yang lain. Yang ketiga, budaya meletakkan dirinya melalui simbol. Contohnya seperti ini. Biasanya kalau kita melihat orang yang di depan rumahnya ada pura atau tempat sembahyangnya orang Hindu itu, kita tidak perlu tanya, orang itu agamanya apa sih? Tidak perlu tanya seperti itu. Hanya dengan adanya pura di depan rumah, kita pasti sudah tahu bahwasanya agama orang tersebut adalah Hindu. Gitu. Ada lagi contohnya, misalnya pagi-pagi subuh kita mendapati seseorang memakai kopiah, lalu membawa sajadah, tidak usah kita bertanya, dia beragama apa ya? Dia pasti beragama Islam, kita pasti sudah tahu. Di situ contohnya budaya meletakkan dirinya melalui simbol. Yang keempat, budaya memiliki sifat dinamis. Jadi budaya bisa menjadi tolak ukur dari budaya yang lain. Itu yang namanya bersifat dinamis. Contohnya, budayanya Banyuwangi, seberapa bagusnya, bagaimana kalau disandingkan atau dibandingkan dengan budaya yang lain dari Banyuwangi. Nah, di sini budaya kita akan menjadi tolak ukur dari budaya yang lain, yang namanya bersifat dinamis. Yang kelima, budaya bersifat selektif. Jadi yang namanya bersifat selektif ini tentunya dari tahun ke tahun budaya itu akan menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk ya. Yang terakhir, budaya bersifat etnosentrik. Nah, etnosentrik ini apa toh? Etnosentrik ini sama dengan lokal daerah, lokal jenius. Contohnya, kalau ada orang yang melihat gandrung, pasti identik dengan daerah mana? Banyuwangi, itu pasti. Kalau orang melihat tari pendek, identiknya dari daerah mana? Bali. Seperti itu contoh.
Oke, sekian pertemuan kita pada pertemuan pertama ini. Saya berterima kasih karena telah mengikuti pelajaran seni budaya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan lupa selalu mencuci tangan, dan juga menggunakan masker apabila ingin keluar rumah. Terima kasih, Wahyu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.